Hai para Nico user dan kaum ibu kaum yang brutal koleksi 4000 video hentong. Nah, walaupun kalian menjadi pecandu Nekopoi, gua harap kalian masih sehat dan gak gila lah ya. BTW, kebrutalan dan gore di suatu anime memang menjadi hal yang cukup unik. Ya, walaupun gambarnya kayak kartun, mau dibikin sesadis mungkin ya gak bakalan realistis banget sih emang. Tetapi jangan diremehkan, kalian akan tetap bisa mual-mual dan muntah-muntah kalau ngelihat anime yang memunculkan hal-hal berdarah dan moncrot-moncrot. Karena tetap bakalan sadis banget coy. Nah, kali ini kita akan membahas anime-anime brutal dengan efek darah paling parah coy. Dan tentunya dibumbui dengan hal-hal skidi-skidi. Apa saja anime itu? Kaori cantikku selalu kuusap-usap. Hai para wibu biadab, silakan merapat. Anime Indonesia Community, tempat perkumpulan komunitas anime di mana kalian bisa menemukan teman-teman wibu satu frekuensi, dan tentunya server ini adalah base camp dari para youtuber anime lainnya. Tertarik join? Langsung saja klik link yang tersedia di video ini guys. High Craze Invasion. Kita awali dengan anime ciwi-ciwi seksi. Ya, tapi kalau lu macam-macam sama nih cewek, paling-paling ntar ya titit lu jadi biji pelir, nah biji pelir lu jadi pantat lu. Anime ini bercerita mengenai siswi bernama Yuri Honjo yang terjebak di sebuah dunia yang sangat-sangat asing. Dunia ini terlihat seperti dunia kita pada umumnya sih. Banyak orang-orang gilanya, wibu biadab dan anak-anak jamsut knok. Dan tentunya yang paling penting, pemerintah yang sangat korupsi di Zimbabwe. Nah, di dunia ini juga sama, hanya saja gedung-gedung pencakar langit di dunia ini saling terhubung dengan jembatan gantung. Dan yang lebih anehnya, ada sosok bertopeng yang mencoba membunuh Yuri. Yuri pun mencoba melarikan diri, namun pada akhirnya juga dia menyadari bahwa cara terbaik untuk bertahan hidup adalah melawan dan membunuh makhluk bertopeng itu atau menghancurkan dunia aneh ini. Corpse Party, dari judulnya aja udah lumayan creepy nih, yaitu pesta mayat. Nah kan, apalagi kalau kalian nonton versi live action ya, wah lebih gila lagi, dan itu saran gua sih. Corpse Party bercerita mengenai sekumpulan siswa atau guru di sebuah sekolah. Ceritanya, setelah festival sekolah atau party sekolah, mereka ini ingin melakukan sebuah permainan yang bernama Sachiko Ever After. Yang konon rumornya permainan ini itu dapat menjaga hubungan pertemanan karena mengingat salah satu dari mereka ini akan pindah sekolah. Bukannya menjadi ceria-ceria, malah yang terjadi adalah gempa bumi dan tiba-tiba membawa mereka ke sebuah sekolah yang sangat misterius. Sekolah ini bisa dibilang ya cukup horor coy, dimana ada banyak roh-roh jahat yang menghantui di sekolah tersebut dengan berbagai macam latar belakang roh-roh tersebut. Yap, anime ini menurut gua lebih ke horor sih dibandingkan ecchi. Ya, ecchinya paling sempak cewek, megang tete gitu doang sih. Killing Beats, tubuh seksi nan menggoda. Kalau kalian pernah main game jadul PS1 atau PS2 yang berjudul Bloody Roar, yap, konsep anime ini ya kayak gitulah ya. Hanya saja anime ini karakternya itu cewek-cewek seksi, dan tentunya cewek seksi yang kuat ini pasti MC-nya itu payah dan plonga-plongo. Anime ini memiliki konsep cerita di mana pertarungan antara manusia binatang yang tak mengenal rasa takut. Mereka bertarung dengan insting binatang yang gila coy. Gua pribadi sih nonton ini emang ngaceng, tapi kalau dipikir-pikir birahi sama cewek-cewek yang kayak gini kok lumayan serem juga gitu. Ya bayangin aja, lu lagi tegang nih, terus tiba-tiba ada cewek yang ngecakar titit lu sampai berdarah. Ngilu anjing. Shiki, ada sebuah desa yang dikelilingi oleh pegunungan. Nah, desa tersebut itu adalah desa yang terisolasi dari dunia luar. Desa ini sangatlah damai, bahkan penduduknya ini sampai tidak pernah mengunci pintu rumah saking amannya. Semua berubah ketika keluarga Kirishiki datang ke desa. Keluarga ini memiliki rumah bergaya Eropa-Eropa gitu. Ya, itu hal wajar sih karena mereka merupakan keluarga yang terkesan kaya raya. Karena saking baiknya warga desa ini, mereka dengan ramah mengundang keluarga Kirishiki untuk bertamu ke rumah mereka. Tanpa mereka ketahui bahwa keluarga tersebut ternyata Shiki atau Okigari dan bisa dibilang juga seorang vampir. Menurut legenda, para Shiki akan mendatangi rumah seseorang jika pemilik rumah tersebut mengundang mereka. Jika di dunia nyata tamu itu adalah raja, nah di sini tamu adalah pembunuh coy. High School of the Dead. Yap, siapa yang nggak kenal anime ini? Anime yang dimana isinya pantat, tete, sama zombie coy. Gore-nya emang bukan daya tarik anime ini, tapi adegan darah-darah di anime ini ya nggak bakalan bisa diremehkan juga sih. Mati dah dolar kuning.
Suatu hari yang cerah ada sebuah wabah yang dimana mengubah manusia menjadi zombie. Zombie di sini itu ya seperti film-film barat coy. Jika ada orang yang tergigit maka akan berubah menjadi zombie. Nah anime ini bakalan berfokus ke murid-murid sekolah dan suster sekolah itu. Masalah utama mereka tidak hanya zombie ya, tetapi mereka juga bakalan berurusan dengan masalah orang-orang yang bertahan dari wabah zombie. Gyo Tokyo Fish Attack. Pernah melihat zombie tetapi wujudnya ikan? Yap, inilah jadinya. BTW anime ini lebih ke arah jijik sih dan geli dibandingkan gore yang penuh darah. Waduh men, di deket pasar ikan aja baunya udah nggak tahan gua. Apalagi kalau zombie ikan, rasa baunya itu loh. Pada suatu hari ada bau busuk dari Okinawa. Nah ternyata bau tersebut itu dari kuburannya Kaori. Mati dah gua. Bau tersebut berasal dari ikan yang sudah mati dan berjalan keluar dari laut. Ikan itu menyatu dengan kaki dari besi dan terinfeksi dengan bakteri yang diciptakan manusia yang tujuan utamanya untuk membuat sebuah senjata. Nah, dari sinilah wabah ikan zombie itu dimulai. Gak cuma ikan ya guys, manusia juga bisa terinfeksi dan sumpah jijik banget, sumpah. Lu main FF, nonton anime ini terus sambil makan, gue jamin lu mual-mual kayak orang hamil anjing. Elfen Lied, kata-katanya yang para sepuh wibu, anime ini dianggap dapat membuat penontonnya merasa depresi. Ya enggak juga sih menurut gua. Malah gua kecanduan musiknya yang creepy-creepy gitu cuy. Rasanya mantap. Anime ini mengisahkan seorang gadis muda yang bernama Lucy yang disebut dengan Diclonius. Diclonius itu adalah makhluk yang diciptakan dari hasil eksperimen. Makanya di awal episode lu bakal ngeliat cewek bugil yang gak jelas tapi ngebantai para penjaga di sebuah laboratorium. Nah cewek bugil ini akhirnya lolos dengan membunuh semua orang yang ada di lab tersebut. Setelah lolos dia ini mendapatkan luka yang menyebabkan dia ini memiliki kepribadian ganda. Kemudian secara tidak sengaja gadis bugil ini ditemukan dan dirawat oleh seorang pria yang akan menjadi main karakter di anime ini. Shigurui, anime sadis yang emang terbilang jadul sih. Tapi kalau yang megang studio Madhouse ya nggak usah diragukan lagi. Dulu Madhouse keren ya, sekarang malah bikin anime isekai cibi-cibi nggak jelas anjir. Mending lu garap tuh ya anime No Life No Game nggak jelas. Menceritakan mengenai sebuah pertempuran dengan pedang, dimana pada masa awal zaman Edo, orang-orang hidup dengan damai. Kemudian Lord Tokugawa Tadanaga mengadakan sebuah turnamen pedang dengan menggunakan pedang asli. Yang padahal turnamen pedang itu biasanya di zaman Edo menggunakan pedang kayu. Nah disinilah tentunya pertarungan darah dan kematian jadi kunci kemenangannya. Ya bayangin aja lah, ditebas pakai pedang, manusia biasa sih pasti bakalan mati. Tapi kalau Kaori ya nggak tahu. Tentunya juga karena udah mengambil konsep dunia yang sadis dan dark, pastinya sekalian anime ini bakal mengadakan unsur-unsur skidi-skidi coy. Bloodship, pernah lihat adegan kelinci raksasa yang ngeblender orang hidup-hidup? Yap, ini adalah adegan paling ikonik dari anime Bloodship. Ya orang hidup-hidup dikantongin terus di blender coy. Ada yang dijadiin sate malah. Aduh, ngilu men. Ceritanya mengenai seorang wanita yang bernama Kisaragi saya. Pada siang hari dia ini seperti gadis biasa lah ya, main biola, cakep, feminim, gak taunya jadi mayat. Nah, tetapi berbeda 180 derajat ketika dia ini sedang di malam hari. Dimana dia ini memiliki tugas sebagai pendeta wanita yang selalu membasmi makhluk-makhluk pemakan manusia yang disebut dengan Furikimono. Setiap malam saya terus bertarung mempertaruhkan nyawanya sampai akhirnya dia menyadari bahwa ada rahasia yang tersembunyi di balik pertempurannya dengan para Furikimono. Mugen no Junin Immortal. Walaupun ecchinya itu nggak terlalu parah dan yang paling parah pun itu sebenarnya ada di episode 8 menurut gua. Tapi kalau bicara sadis, ya anime ini gila coy. Ngebunuh orang kayak rutinitas kita congli tiap hari 10 kali. Bercerita mengenai pendekar pedang hebat bernama Manji. Dia ini dikutuk oleh kehidupan abadi. Manji yang bosan dengan hidupnya yang abadi memutuskan untuk mendapatkan kembali kematiannya. Karena keterampilan yang dimiliki hanyalah membunuh, dia memutuskan untuk membunuh orang-orang jahat. Dalam perjalanan untuk mendapatkan kematiannya, dia ini bertemu dengan seorang gadis yang bernama Asano Rin. Rin ini memiliki dendam dan sedang mencari orang yang sudah membunuh keluarganya. Nah, disinilah mereka memiliki satu tujuan yang sama coy, dan akhirnya bekerja sama.
Nah itulah anime-anime brutal dengan gore atau efek darah yang terlalu over banget coy, dan tentunya dibumbui dengan genre skidi guys. Menurut kalian manakah anime-anime yang paling kalian favoritin? Tulis di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya Yusuf, rekomend diri, sampai jumpa di next episode.